Baik, kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama Mas Noe. Eksistensi seorang Noe di musik, di industri yang sekarang tuh sebenarnya seperti apa juga? Life is adventure. Hidup adalah petualangan. Dan saya memilih petualangan saya diatur oleh yang bikin saya daripada pilihan saya. Bahkan saya masuk ke musik, itu bukan pilihan saya sama sekali. Pilihan siapa? Waktu itu musik itu bahkan saya tadi mengatakan bahwa saya tidak berpikir berkarir di musik. Karena nama Leto aja muncul ketika tanda tangan kontrak. Sebelum itu nggak ada nama itu sama sekali, karena sebelumnya itu urusan saya riset. Waktu itu saya pulang dari Kanada, saya ngambil beberapa gelar sekaligus, jadi agak pusing juga. Pulang capek, oke, tak bikin eksperimen deh, ada studio. Terus saya mengumpulkan lagu sekitar 40 atau 50 lagu 70 tahun terakhir, yang paling hits mana aja. Terus saya layout, saya regresi, saya lihat polanya, saya kalkulasi dan seterusnya. Terus kemudian, ada probabilitas muncul nih, gini toh lagu lagu populer itu cara bikinnya gini, ada rasionya, ada apanya, ada seterusnya. Oke, tak bikin deh, bikinlah sebuah lagu. Lagu itu ternyata didengar oleh label, sama label diminta untuk bikin album dan seterusnya. Ya udah jalan terus jadinya Leto ini. Artinya bahkan itu pun saya tidak memilih. Tapi passion nggak sih sebenarnya? Passion asal katanya dari passio. Passio itu artinya penderitaan. Sesuatu yang kita lakukan yang kita bahkan bersedia menderita untuknya. Itu cinta. Dan passion saya itu hidup, Mbak. Bukan tentang drama kalau urusan jadi penyanyi dan segala macam itu kan peran yang bisa kita lakukan, dan kalau itu kan label orang lain juga. Saya bersedia menderita hidup, tidak bunuh diri loh ini sampai nunggu mati ini. Itu passion, beneran passion saya. Jangan salah, saya nggak suicidal, saya sangat menghargai yang namanya hidup dan kesempatan hidup. Tapi tetap pada pikiran saya, ini kapan? Sampai sekapan selesainya, nanti ending juga. Itu passion loh itu, Mbak. Saya bersedia menghadapi kerepotan harus mandi, gosok gigi, terus nanti ke toilet, lapar lagi, makan lagi, jadi mikir ketika utang. ada fans, ada orang-orang yang mencintai Leto dengan karya-karya musiknya, menunggu Leto kembali untuk hadir lebih eksis lagi, itu bagaimana kemudian respon? Saya kan cuma dilewatin karya itu. Tanggung jawab kita adalah berkarya, kita bikin karya. Tapi rilisnya itu kadang-kadang ya cuma karena duduk bersama, bulan depan yuk, ayo wes gasro, wes rilis, streng, udah, dan. Sabrang ini di musik, masih kita ngelihat ini masih ada hubungannya sama musik. Jadi gini Kang Maman, suatu hari aku main film sama Garin tentang guru bangsa di Jogja, Cokro Aminoto. Ternyata produser. Lagi-lagi gini loh, saya waktu itu jadi produser kreatif. Ada suatu hari di Kanada, itu dulu saya sangat tertarik dengan teknik penceritaan. Kultur Jepang bercerita, bagaimana Hollywood dengan 12 stepnya bercerita, bagaimana kultur-kultur ini bercerita, karena storytelling itu fascinating buat saya. Terus saya belajar banyak, baca, masuk forum dan tenggelam di situ. Mungkin itu yang beda sama orang ya, kalau saya belajar something itu benar-benar sampai basah. Ditawarin jadi produser kreatif, tugas saya apa? Gini. Terus saya ngetes diri, ngobrol, gini. Oh ya gitu Pak. Oke, ya udah. Saya ambil pekerjaan itu sebagai produser kreatif karena saya memang pernah belajar itu secara deep. Antara peran menjadi vokalis dengan peran sebagai anak Cak Nun, lebih menantang yang mana, Mas? Saya pernah shock menjadi vokalis itu. Karena saya tidak tahu dunia pop. Dunia pop itu, dan saya kalau jadi anaknya Cak Nun kayaknya saya nggak bisa keluar dari peran itu kayaknya. Dari lari sudah di casting kayak gitu. Jadi ya udah jalan aja lah gimana. Tapi ketika masuk dunia pop itu saya benar-benar shock, nggak paham karena saya tidak lahir dari dunia itu. Saya lahir dari dunia tradisional, dari dunia seni. Misalnya saya nggak boleh bawa tas kresek, itu dimarahin. Apa reasonnya kayak nggak boleh bawa tas kresek? Oh itu ngerusak image tuh. Merusak image sebagai seorang vokalis. Oke. Album pertama Leto, kita itu muka yang paling busuk selabel mungkin, sehingga kita dibawa ke salon untuk diperbaiki. Menyenangkan. Oke, pokoknya ke salon. Terus kata stylistnya harus ada satu orang yang dicat merah rambutnya. Saya itu potong aja, tidak memikirkan. Kok mikirin rambut merah? Tapi karena anak-anak nggak mau, saya yang jamin. Oke. Saya rambut merah, so what? Ayo, let's experience it. Ya udah, saya masuk. Rambut merah, kalau lihat album pertama saya, rambut merah. Saya ngeliat diri saya sendiri sekarang ya, Hashmi kiara ini. Ya udah, totalitas pakai style itu semua sampai suatu titik saya,
saya enough ini, peran ini enough. Fans Leto pun namanya tidak dibentuk oleh kita. Karena saya tidak percaya yang namanya fans itu harus kepada orangnya. Kalau kamu suka sama karyanya, mari kita nikmati bersama. Kalau sama orangnya, kamu tidak senang sama orangnya loh. Kamu cuma senang pada imajinasimu terhadap orangnya. Kalau suatu hari orang itu berbuat yang tidak sesuai dengan imajinasimu, kamu pasti akan benci itu nanti. Udah mengernyit? Enggak, tapi berarti pola yang sama juga terjadi ketika Mas masuk dan memainkan peran di pemerintahan Oh dong? yes, saya harus tahu kulturnya. Berarti akan ada cost yang dianggap terlalu tinggi and that's enough. Oh yes. Apa itu, Mas? Karena ketika saya sudah harus mengkhianati diri saya sendiri. Itu garisnya jelas. Oke. Karena nothing worth mengkhianati diri sendiri. Ini seperti betul-betul lirik Lubang di Hati. Tak pernah aku menyesali yang kupunya, tapi kusadari ada lubang dalam hati. Dan itu kucari terus, belum ketemu. Dan yang menarik bukan siapa yang dicari, tapi apa. Kenapa apa, bukan siapa yang dicari? Karena kalau siapa itu hanyalah manifestasi dari keberadaan yang maha. Tapi apa itu kalau dibaca berikutnya ada 3 pilihan. Apakah itu cipta? Cita, cinta, Apakah kamu. itu cinta? Ya. Ataukah itu cipta? Ya. 3 pilihan itu. Cita itu yang kita sudah lupa. Apa namanya? Dari kasanah Sansekerta kita. Kita pahamnya cita-cita. Tapi cita itu keberadaan yang murni. Cipta itu keberadaan entiti tanpa memori. Saya harus panjang ini ceritanya. Karena semua keberadaan itu hanya ada kalau kamu punya memori. Ingat namamu siapa, masa kecilmu gimana, itu yang membuat sebuah entiti. Tapi keberadaan yang sejati itu tidak butuh memori. Dia ada karena ada, itulah yang disebut sebagai cita. Nah, Jadi, apa yang dicari? Cita, cinta, atau sebenarnya sang pencipta yang akan mengikuti yang terlepas hati. Oke, mohon untuk memberikan pesan closing statement kepada pemirsa Metro TV. Simple, your life is your life. Your decision is your decision. Jangan mudah memberikan keputusanmu kepada isu yang bukan datang dari dirimu. Jaga kedaulatanmu, hargai Tuhan bikin kamu. Ingat bahwa kamu pemenang. Be yourself, knows yourself. Jangan jadi alat orang lain dan be the best that you can be in any situation. Terima kasih Mas Noel, luar biasa sekali lagi. Jangan kapok, kita sangat terinspirasi dan banyak hal yang tadi saya juga dapatkan semangatnya, apalagi dengan quotes-quotes yang luar biasa Mbak Tejo, Shirley, dan juga Kang Maman. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah setia menyaksikan Q&A pada malam hari ini. Semoga episode kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Dan jangan lupa saksikan Q&A setiap hari Minggunya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.